Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pemirsa Projamin DPW Projamin Jawa Timur dan kami bersama tim BIN Projamin Jawa Timur. Saat ini kami berada di SMA Negeri Pelosok Kabupaten Jombang. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nur Hidayat, terkait dengan pendidikan yang ada di SMA Negeri Pelosok Jawa Timur. Mudah-mudahan nanti hasil wawancara kami nanti bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas, terutama kepada masyarakat yang anak didiknya masih di tingkat SMA. Di mana pada saat ini masyarakat masih belum paham, ada yang belum paham, ada yang mengeluhkan terkait dunia pendidikan, Bapak. Betul. Terutama di Jombang, Bapak. Di mana untuk Jombang ini, Bapak, yang tahun-tahun kemarin itu masih ada yang namanya pungutan untuk uang gedung, Bapak. Kemudian ada juga yang terkait dengan biaya sekolah atau SPP. Kalau dulu bilang SPP, yang kemarin itu bantuan ya melalui komite sekolah, Pak ya. Itu antara 100 sampai 120.000. Di sini kami akan konfirmasi dengan Bapak Kepala Sekolah Pak Nur Hidayat, mungkin bisa memberikan penjelasan, Bapak. Apakah untuk penerimaan siswa yang kemarin, yang tahun 2023, masih diberlakukan untuk sumbangan uang gedung tersebut? Kalau memang masih diperlukan untuk apa, monggo Bapak sekalian memperkenalkan diri. Monggo bisa menjelaskan terkait uang gedung, Bapak. Terima kasih. Nama saya Nur Hidayat, Kepala SMA Negeri Pelosok. Alhamdulillah, ini kami dikunjungi oleh tim dari Projamin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti memberikan gambaran yang nyata berkaitan dengan pengembangan dunia pendidikan, khususnya di SMA Negeri Pelosok, sehingga tidak menimbulkan salah paham dari masyarakat. Berkaitan dengan sumbangan yang memang terus terang memang kami masih membutuhkan sumbangan dari masyarakat. Bukan masalah bantuan operasional sekolah itu cukup atau tidak cukup. Kalau digunakan cukup atau tidak cukup, ya itulah namanya bantuan operasional sekolah. Kemudian ada bantuan lagi dari provinsi yang namanya BOPP. Itu kalau dikatakan cukup ya cukup, tapi kalau itu digunakan, sekolah itu ya hanya terpenuhi kebutuhan dasar. Relatif dasar. Nah, kami juga membutuhkan yang namanya pengembangan. Ada juga pengembangan itu namanya pengembangan sarana prasarana yang sekiranya bisa ditangani secara lebih cepat. Kalau kadang kita minta bantuan dari pemerintah itu kan ada persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya bangunan gedung, misalnya bangunan gedung itu harus ada rombel yang memang belum terpenuhi, itu baru bisa kita mengajukan ruang kelas baru. Misalnya jumlah rombelnya itu 22 misalnya, 22. Kita hanya punya ruang kelas 21, berarti baru diperkenankan untuk secara aturan seperti itu. Kemudian ada aturan-aturan yang lain, ya. Ini yang kadang-kadang kita sudah mengajukan permohonan, ya, tapi juga belum terpenuhi. Jadi sering seperti itu. Kita mengajukan permohonan ada kerusakan. Kalau kerusakan itu ringan, itu memang bisa didanai melalui bantuan operasional sekolah dan BPOPP tadi. Nah, tapi kalau kerusakan itu di atas sudah berkaitan dengan struktur atau konstruksi, berarti kan sudah sedang ke berat, itu harus melalui bantuan pemerintah. Dan ini kadang-kadang kita sudah mengajukan, ya, karena kan juga dibagi, akhirnya ya nggak dapat begitu. Artinya
ketika sekolah mengajukan bantuan kepada pemerintah, pemerintah tidak bisa memenuhi semuanya. semuanya. Artinya tidak bisa memenuhi apa yang diusulkan oleh pihak sekolah untuk lebih cepat gitu ya. Sehingga kadang-kadang begini, moga Pak Akbar ini maka kami tolong di. Waalaikumsalam Bapak. Jadi kadang-kadang begini, ada kerusakan itu yang kalau apa namanya tidak segera ditangani, itu nanti menyebabkan yang lain. Contoh tahun lalu, tahun lalu ruang lab komputer itu bocor. Itu kerusakan ringan, ya, kerusakan ringan, tapi tidak teranggarkan di BOS. Karena apa? Karena yang dianggarkan di BOS kan sudah ada perencanaannya, sehingga membutuhkan jalan pintas. Nah inilah akhirnya ini yang kita menggunakan dana sumbangan dari orang tua wali murid itu. Terus gini Bapak, kalau berdasarkan PP nomor 48 tahun 2008, di mana untuk pelaksanaan pendidikan, biaya pendidikan tidak boleh melakukan pungutan. Ini kan seperti itu kan ya. Yang pungutan itu bukan di PP itu. Yang pungutan itu justru di Permendikbud nomor 75 2016. Yang tidak boleh kalau PP-nya juga berbunyi seperti itu. Ya. Kalau justru di PP itu malah masih boleh, yang nomor 48 itu. Masih boleh malah itu. Yang di Permendikbud itu yang tidak boleh, tapi ya kita patuh saja. Sehingga apa yang kita lakukan adalah menarik sumbangan kepada orang tua wali murid, kepada masyarakat sebetulnya. Cuma kita ini kalau menghadapi masyarakat itu kan juga luas ya. Nah, yang paling memungkinkan untuk meminta sumbangan ya kepada orang tua wali murid ya. Selama ini ya namanya juga sumbangan ya, mesti membebani. Cuma mudah-mudahan harapan kami ini jangan menjadi beban. Karena apa? Karena kami menerapkan model yang kepada komite sekolah ini terutama meminta memohon agar orang tua yang tidak mampu dibebaskan, orang tua yang kurang mampu diberi keringanan, orang tua yang mampu, nah kalau bisa membayar lebih, sehingga terjadi subsidi silang. Tapi kalau memang mampu tidak mau ya sudah. Terus cuma gini Pak persoalannya, ini sudah bukan rahasia umum lagi. Hampir semua sekolah itu ketika menentukan sumbangan itu ditentukan nilainya. Nah, ini yang melanggar. Kenapa? Bukan menentukan nilai. Sebentar. Kalau yang namanya sumbangan itu sukarela itu tidak boleh menentukan nilainya dan tidak boleh ada batas waktu pembayarannya. Jika menentukan nilai dan kemudian menentukan batas waktu pembayarannya itu dikatakan pungli. Secara hukum seperti itu kan gitu. Gimana Pak? Kita tidak menentukan nilai. Sesuai itu kan ada kebutuhan. Ada analis kebutuhan. Ya, ada kebutuhan. Misalnya begini, kita ingin membangun tempat parkir sepeda. Ya, tempat parkir sepeda. Luasnya sekian-sekian. Bentuknya seperti ini. Nah, apa tidak dihitung dulu? Kan dihitung. Kebutuhannya berapa? Ya. Misalnya kebutuhannya 350 juta. Ini menurut perkiraan kasar ya. Perkiraan kasar 350 juta. Nah, kemudian ini kita utarakan kebutuhannya sekian. Bukan nilai, ini target, bukan nilai. Nah, kemudian monggo dirundingkan gitu ya. Nah, ketika komite sekolah merundingkan itu nanti muncul memang nilai per orang sekian. Tapi ini bukan kok memaksakan seperti itu. Nah, jadi masyarakat itu nanti bisa menyumbang sesuai dengan kemampuannya. Itu hanya sebatas ancer-ancer mawon. Bukan penentuan nilai. Sesuatu kan ada ancer-ancernya. Nah, kemudian begini, yang sekarang sudah kami lakukan di sini. Pun Pak Komite, berapapun yang diterima itu nanti yang akan kita laksanakan. Taruhnya targetnya 300 juta. Hanya terkumpul 150 juta. Ya itu yang kita lakukan. Memang kesanggupan itu
apa namanya, pernyataan kesanggupan itu sangat kami perlukan karena untuk mengukur, menentukan ini nanti bangunan ini gambarnya bagaimana sampai tahap bagaimana, begitulah. Tapi masyarakat beda, Pak. Masyarakat menilai bahwasannya itu ditentukan nilainya. Kemudian termasuk bulanan. Bulanan itu juga demikian. Hampir semua sekolah itu sama loh, Pak. Hampir semua sekolah sama. 120 sampai 100 sampai 120, ada juga 150. Nah, itu persiswa itu seakan-akan wajib hukumnya untuk membayar. Nah, di sinilah yang menimbulkan suatu masalah. Karena apa? Yang namanya sumbangan itu tidak boleh kemudian katakan si A bulan ini tidak bisa nyumbang. Nah, kemudian tidak bisa dikatakan hutang ini. Harus bayar bulan depan dan sebagainya. Berkaitan dengan sangat itu, tidak boleh. berkaitan dengan itu, mulai saat ini pada pihak sekolah pun sudah saya berikan gambaran. Kita harus mempunyai apa namanya mindset baru, pandangan baru berkaitan dengan sumbangan. Jadi nggak boleh nanti kalau misalnya orang tua itu misalnya kok nggak mampu bayar, ya terus ijazahnya ditahan, nggak boleh. Pidana itu nggak boleh. Yang kedua nggak boleh nggak mampu bayar ditagih. Wes anu nih. Cuma kita negara anu kan juga target gak memenuhi, Pak, kadang-kadang. Ya nggak apa-apa, Pak. Itu bukan pemerintah, Pak. Bukan masalah urusan pemerintah itu enggak. Gini loh, Pak. Kita ini wis bangun dan sebagainya. Wis kadung kadang-kadang kan jenenge bangun itu kadung utang. Lah terus gak disauri. Lah ini kan ya anu. Lah cuma kadang-kadang kita itu bukan kok anu mengingatkan saja. Tolong kalau memang anu segera sudah punya segera dibayar. Kalau memang anu ya selama ini kita nggak pernah juga seperti itu. Artinya pihak sekolah SMA pelosok akan merubah sistem untuk lebih baik. Ya, jadi artinya begini, ya sudahlah itu kalau memang anak-anak orang tua enggak mau apa namanya melanjut. Tapi kalau mereka membayar tetap kita terima. Apa-apa, Pak. Kalau namanya kendaknya sendiri, kesadarannya nggak apa-apa. Tapi kalau yang sifatnya diharuskan, ini sudah ranahnya pungli sudah. Kemudian ada orang tua yang menulis 0 ya sudah. Sudah namanya mampunya sekian ya, anu gitu aja. Sebenarnya kalau kemudian dikasih selebaran mampunya berapa juga tidak boleh, Pak. Ya memang. Karena Pak, yang nanya, mohon maaf ya, kita bicara apa adanya saja. Secara hukum yang namanya sumbangan itu sukarela. Bahkan tidak boleh dikasih kartu, kan gitu. Kartu katakan bayar bulanan itu nggak boleh. Kalau sudah seperti itu saya yakin nanti arahnya ke pungli. Kalau dibawa ke ranah hukum pasti pidana. Kadang-kadang gitu. Kita mohon maaf, kita ingin memperbaiki, Pak, kita ini. Terima kasih. Ini sudah kita diskusikan dengan teman-teman, Pak, terus terang. Nek kayak kartu itu wong tua iku njaluk sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kalau njaluk nggak apa-apa, kalau minta nggak apa-apa. Minta sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tapi terus kadang-kadang dikai kartu itu ya dadi persoalan, Pak. Memang kalau secara hukum persoalan, Pak. Iya. Ngoten lho. Dadi aku wis piye iki kok kartu iki diubah menjadi dalam bentuk kwitansi misalnya. Karena kan begini. Untuk yang bulanan itu sebetulnya memang enggak boleh. Seharusnya itu dalam bentuk insidental. Nah, insidental itu kan kebutuhan dalam 1 tahun sekian gitu kan. Nah, orang tua mampunya berapa? Misalnya saya insidental itu misalnya kebutuhannya seharusnya 2,5 juta misalnya ya dalam 1 tahun misalnya. Oh, mampu saya itu hanya membayar 100.000 per bulan misalnya. Nah, kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Kalau memang keikhlasannya hanya 1 juta. Nah, berarti 1 juta saya bayar 10 kali 100.000 per bulan. Nah, ini yang tapi alangkah baiknya sumbangan itu ketika bulan ini bisa bayar ya bisa bayar. Kalau bulan depan nggak bisa ya nggak usah bantu. Bulan berikutnya mau bantu nggih monggo. Itu yang namanya sumbangan seperti itu. Ya, memang seperti itu, Pak. Tapi ya mohon dimaklumi lah. Tapi ya memang harusnya seperti itu. Nah, sepakat dengan itu. Jadi terus kami tanya Pak, Bapak kan selaku kepala sekolah yang bertanggung jawab ya apa yang terkait ada di sekolah ini baik mulai anggaran, keuangan dan operasional pendidikan. Menurut Bapak, apakah anggaran dari pemerintah itu belum cukup atau bagaimana menurut Bapak? Saya katakan tadi, dikatakan cukup, ya cukup. Ya, tapi yang cukup hanya untuk memenuhi dasar. Kita kan juga butuh pengembangan. Contoh sekarang, Bapak,
Eh, untuk Olimpiade Sains, ya Olimpiade Sains, kita perlu mendatangkan kadang-kadang tentor, pelatih dan sebagainya. Ini kan juga membutuhkan dana tambahan. Dan ini dari bos nggak cukup kalau semua. Nggak cukup Pak ya. Oke. Kalau hanya mengandalkan dari bos. Kemudian apa namanya? Kadang-kadang kita juga bergantung tingkatannya Pak. Yeah. Misalnya untuk tingkat kabupaten, kami tidak memanggil dari luar dulu, mengoptimalkan orang dalam, misalnya. Nah ini kan tahap pertama. Nah ini yang kadang-kadang kita ambilkan dari orang tua wali murid itu. Dan itu lumayan banyak juga. Itu, Pak. Terus kan kemarin anak-anak juga begitu, pertandingan basket. Ya basket. Ini anak-anak itu mengajukan anggaran sekitar 21 juta. Nah, kemudian ketika kami anggaran yang dari orang tua wali murid itu yang katanya bulanan tadi itu kita kan ternyata kami hanya mampu memberi itu 15 juta. Tadi wis rek iki kok anu ya iki sing dianu gitu loh. Nah, kenapa? Bukan basket apa? PBB, Paskib. Mana anak itu dengan Paskib semua kan, Pak. Akhirnya kemarin tuh begini, ya kita kurangi. Ada yang wes kita biayai dalam 1 minggu loh 3 tempat di SMA 2, SMA Tuban dan Lamongan. 3 tempat. Ya memang 3 tempat ini hanya 3 juta kan. Tapi kan sudah 9 juta hanya 1 minggu. Nah ini kalau di tekno ya jatahnya kan ya gitu. Nah akhirnya apa namanya wes sing iki kita biaya yang Lamongan Pak itu yang akhirnya anak urunan dia. Makanya kami konfirmasi sini Pak supaya lebih jelas. Kemudian ada dan lagi, pemerintah juga tahu keluhan daripada satu hal sekolah yang tidak bisa dibiayai oleh BOS dan BPOPP. Ya. Contoh kami punya kendaraan, biaya perawatan, minyak dan sebagainya itu kendaraan bantuan dari Kementerian Perhubungan Pak itu yang bonding itu. Nah, terus kemarin servis AC dan sebagainya itu dari mana kalau tidak dari orang tua wali murid? Iya Pak. Jadi seperti itulah. Itu nggak bisa dianggarkan di BOS, nggak bisa dianggarkan di BPOPP. Sehingga jadi ada beberapa hal yang memang kadang-kadang di BPOPP dan BOS tidak boleh dianggarkan. Nah, itulah fungsi dari orang tua wali murid. Nah, tapi apapun bentuknya Pak, yang namanya aturan tetap harus dipatuhi. Ya, kita mematuhi aturan itu Pak, karena itu apa yang kita lakukan di sini adalah sumbangan. Karena sesuai amanat undang-undang sebenarnya pendidikan masuk kesehatan juga itu tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Makanya pemerintah saat ini sebenarnya sudah menunjukkan dana yang cukup besar untuk pendidikan, Apa bedanya? Misalnya Jawa Timur dengan Jawa Tengah, gitu ya. Di Jawa Tengah sama sekali nggak ada pungutan, Pak. Kemarin Pak bisa dilihat di medsos, ada Bu siapa itu menarik 100.000 per bulan, sekarang sudah masuk, Pak. Masuknya tidak hampir bersamaan lah dengan Dinas Jawa Timur yang terkait dengan menyalakan guna wewenang terkait dengan bantuan yang harusnya swakelola kemudian dibangun sendiri, itu kan. Nah, itu hampir kurang lebih. Nah, untuk Jawa Tengah sudah nggak ada lagi sama sekali yang namanya sumbangan. Tidak boleh sekolah untuk mengadakan penerimaan sumbangan atau minta sumbangan kepada wali murid. Ini Jawa Tengah ya. Untuk Jawa Timur, saya juga nggak tahu. Bapak yang lebih tahu tentang pendidikan. Tapi perlu kami beritahukan kepada Bapak Menteri Pendidikan. Inilah keluhan dari sekolah. Untuk Jawa Timur masih melakukan pendidikan kepada orang tua wali murid dengan alasan dana BOS juga tidak cukup. Tolong Bapak Menteri ini perhatikan. Kalau memang bukan tidak cukup. Ini kadang ada hal-hal yang kadang-kadang tidak boleh dilakukan di BOS. Gitu ya. Contoh seperti tadi, perbaikan kendaraan dan sebagainya. Ini kita punya kendaraan bantuan dari Kementerian Perhubungan. Kalau tidak diramut ya, gitu loh. Nah, terus ini untuk apa? Untuk anak-anak kalau lomba-lomba itu.
Ya, tadi Pak, makanya boleh minta sumbangan, tetapi sifatnya sukarela, tidak jadi paksaan. Mau nggak Pak? Karena sukarela itu ada yang mampu, ada yang tidak. Kalau yang tidak mampu kan berarti tidak melakukan sumbangan. Nah, kita mari perbaiki bareng-bareng. Kalau memang anggaran dari pemerintah kurang, ayo kita usul. Pemerintah ini milik kita bersama. Kita berhak untuk menjaga supaya pendidikan di Indonesia makin maju juga, kan gitu. Begitu dengan dan kami masyarakat juga berharap loh, pendidikan ini Indonesia juga bisa makin maju kalau bisa gratis dari SD sampai perguruan tinggi. Kita bayangkan kalau Indonesia itu sampai perguruan tinggi gratis, 10 tahun lagi Indonesia tidak ada yang tidak sarjana. Hanya orang-orang nggak mau sekolah aja yang tidak sarjana. Kan demikian Pak ya. Nah, kalau Indonesia ingin maju, harus itu dilakukan. Bagaimana? Kalau perlu, kalau memang diperlukan, tidak ada lagi yang namanya subsidi BBM atau lain sebagainya, memberikan rasin pada masyarakat miskin. Sekarang nggak ada orang miskin, yang ada orang males. Kalau semua anggaran itu dikucurkan untuk pendidikan dan kesehatan, insya Allah pendidikan semuanya gratis dan mencukupi, dan kesehatan tidak ada lagi yang harus punya KIS dulu. Semua warga negara harusnya sama, menjadi tanggung jawab pemerintah terkait pendidikan dan kesehatan. Kaya miskin sama. Orang yang kaya itu pajaknya lebih mahal. Pajak itu harusnya kembali kepada rakyat. Ini kami kritik pemerintah Pak ya. Kami juga perlu konfirmasi di sini. Bapak yang selaku kepala sekolah lebih tahu tentang pendidikan. Apa yang kurang? Silakan kritik pemerintah. Kami akan dampingi. Kami akan menyuarakan untuk pendidikan. Makasih Pak. Untuk dana BOS dan BPOPP, kami mohon ada agak fleksibel dalam peraturan penggunaannya. Nanti Pak ya. Dalam peraturan penggunaan, artinya jangan kaku, misalnya ini tidak boleh, ini boleh, ini dan sebagainya. Ini akhirnya kan membuat kita ini menjadi bingung melaksanakannya. Kadang-kadang kita akhirnya membelanjakan BOS itu ya pokoknya yang penting bisa di SPJ-kan. Percuma kalau kita menggunakan kegiatan, terus akhirnya SPJ-nya salah. Akhirnya kita juga berdampak pada hukum. Taruhlah misalnya begini, boleh tidak direkam? Gak apa-apa Pak, jangan kenapa? Ojo sih. Atau gini aja. Bicaranya belakangan aja kan. Misalnya seperti tadi, masalah kendaraan. Kita mendapatkan bantuan kendaraan dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Nah, kemudian kendaraan ini kan harus dirawat, harus dipakai, dibelikan bensin dan sebagainya. Ini kan tidak ada anggaran pembelian ini di BOS. Dari 12 item penggunaan BOS itu, teman-teman kan tidak ada. Di BPP juga tidak ada. Nah, mudah-mudahan ini nanti ada fleksibilitas ini. Kalau tidak salah, Pemprov ini juga sudah mulai terbuka ini. Artinya BPOPP juga akan difleksibelkan penggunanya. Selama ini BPOPP yang semula kami harapkan lebih fleksibel karena bisa membantu apa yang tidak boleh di BOS dan di BPOPP itu ternyata tidak persis dengan yang ada di BOS. Mungkin Jawa Tengah bantuan daerahnya lebih fleksibel sehingga tanpa melibatkan masyarakat pun mereka sudah mampu gitu loh. Yang pertama begitu. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan sekolah itu atau paling tidak mendekati kebutuhan. Nah, di sini kan beda. Terus terang ada untuk BPOPP Pak ya, yang provinsi itu. Per kabupaten itu beda. Untuk SMA di Jombang itu hanya 70.000 per bulan per siswa. Itu ya nilainya. Selain BOS ya? Ya, yang BPOPP itu 70.000. Tapi di Mojokerto Kabupaten itu 90.000. Di Mojokerto Kota, di Mojokerto Kota 80.000, di Mojokerto Kota 90.000. Nah, apa bedanya Mojokerto dan Jombang? Kok nilainya beda? Gitu loh, itu yang padahal kebutuhan pendidikan itu ya sama sebetulnya. Kalau untuk BOS per siswa berapa Pak? Kalau BOS itu per siswa, saya takon Mbak Wil. BOS. Mbak Titik. Per siswa per tahun Pak, kalau tidak salah itu. Per tahun ya? Per tahun langsung. Jadi BOS itu sebenarnya BOS itu lebih enak, lebih fleksibel dalam
peng-SPJ-an dan sebagainya itu. Ya. Nah, terus mempertanggungjawabkan penggunaan itu juga kadang-kadang kita juga berhadapan dengan ini apa namanya tata cara belanja dan sebagainya. Ini kadang-kadang kita menjadi bingung dengan sendirinya. Gitu loh. Ya, harapan kami seperti itu, Pak. Harapan tapi kami tidak apa-apa. ya. Itu memang apa namanya dan ini kami juga terbuka, Pak. Ya. Artinya ke depan insya Allah mudah-mudahan SMA Pelosok juga akan ya kalau toh itu sumbangan seperti kebutuhan saja. Ya. Jadi ini yang akan kita laksanakan dan mudah-mudahan nanti semua pihak bisa terbuka juga. Ya. Artinya jangan hanya menyalahkan sekolah, juga jangan hanya menyalahkan pemerintah pusat dan sebagainya, tapi semua pihak terbuka. Ayo rembuk bareng, begitu enak. Gitu. Kita ini sebenarnya kami tidak menyalahkan, Pak. Kami itu kebetulan tugas kami itu mengawal program pemerintah. Nah, program pemerintah yang sudah diprogramkan ini harus berjalan. Nah, kemudian dalam perjalanan program ini tidak boleh kemudian kalau di pendidikan ada yang namanya pungli. Kalau yang namanya bantuan ya bantuan, jangan kemudian bantuan ranahnya ke pungli. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Kalau pungli itu sifatnya memberatkan pada masyarakat, tapi kalau bantuan tidak memberatkan. Tapi kesadaran masyarakat untuk membantu. Makanya ketika itu kan ketika orang tua dikumpulkan. Ya, orang tua dikumpulkan kalau memang oleh yang boleh per siswa per tahun 1610. 1610. Ya. 1.610 ya. Okay. Per siswa 1.610 per siswa satu tahun. Kalau yang dari pemerintah daerah tadi sebesar 70.000 per siswa. Per bulan. Per bulan per siswa. Nah, dan ketika COVID kemarin tidak penuh akhirnya bantuan yang dari BPOP. Saya juga memaklumi kondisi semacam itu. Nah itu jadi ini maklum Pak, saya memahami apa yang penjenengan sampaikan bahwa jangan sampai membebani orang tua wali murid karena itulah yang boleh menggalang dana kan komite sekolah sesuai dengan Permendikbud. Ya sekolah tapi sekolah juga tidak boleh lepas tanggung jawab, tetap kita karena yang minta kan sekolah gitu ke komite sekolah. Nah, komite sekolah yang minta kepada orang tua wali murid. Nah, kemudian disinilah akhirnya munculkan kemampuannya berapa. Ya jelas atau tidak mungkin kita misalnya orang tua wali murid dikumpulkan setiap hari ke sini untuk memberikan sumbangan, masuk di kaleng misalnya kan ya nggak mungkin. Makanya Pak, kalau modelnya pertemuan wali murid melalui komite sekolah juga harus dijelaskan bahwa yang namanya sumbangan itu Pak tidak boleh memaksa, sukarela dan tidak boleh ditentukan batas waktunya dan nilainya. Nah ini kenapa masyarakat tahunya itu Pak ya modus Pak untuk komite sekolah itu jelas. Makanya kami ingin memperbaiki. Komite sekolah pun bukan modus Pak. Komite sekolah itu membantu. Komite sekolah tidak dapat apa-apa dari sekolah kok Pak. Betul, enggak ada. Tapi sistem pembayarannya itu Pak jelas melanggar. Itu kalau dikatakan pungli jelas pungli kan gitu. Karena kadang-kadang kita ini berhadapan dengan situasi semacam itu Pak. Apa namanya pandangan masyarakat sehingga digebyah uya. Pokoknya tarian ke sekolah itu mesti pungutan gitu. Itu paham masyarakat. Karena Pak nilainya sama gitu loh. Nilainya sama. Bahkan nanti Jombang pasti ada saya buktikan kok Pak. Saya akan buktikan 5 atau berapa kepala sekolah tak laporkan secara hukum nanti kami kawal. Bener enggak? Kalau memang itu pungli ya pidana nanti kan gitu. Saya akan buktikan nanti kan gitu. Juga di desa juga akan kami nanti kepala sekolah Jombang tak datangi kok Pak. Untuk SMA, SMK. Kalau SMP, SD kami sudah komitmen kemarin sudah kerjasama dengan Dinas Pendidikan bahwa SD, SMP kalau Pak nanti ada bawa sini tak pecat di depan dengan benar Pak ini. Waktu zamannya Pak Agus. Nah, sampai sekarang masih komitmen seperti itu. Tapi untuk Dinas Pendidikan Jawa Timur beda Pak jawabannya, beda kemarin. Nah, setelah ganti PJ ini rada keras itu beliaunya. Kami suruh, insya Allah kami akan menghadap ke beliaunya juga. Monggo. Nanti kami berharap Pak, ya paling nggak diperbaikilah, ya jangan sampai kemudian
mungkin ya mohon maaf Pak ya. Oke lah, mungkin Bapak komite nggak dapat, jenengan kepala sekolah nggak dapat, tapi resikonya jenengan. Iya, Kan gitu, betul. resiko jenengan. Resiko Kan jenengan itu- nggak mau resiko kan, Iya, tentunya kan tetap gitu. resiko itu Terus pada kalau oleh kepala apa-apa sekolah. resiko kan gitu Iya. kan. Kalau nggak Iya. diperbaiki pasti akan Oke. bermasalah. Oke. Iya. Jadi gini Bapak, kami siap untuk Iya. memperbaiki. Iya. Makanya kan setiap kali rapat Wakase, guru dan sebagainya sudah Iya. saya beri pandangan. Ke depan jenengan kudu siap menghadapi kenyataan Iya. seperti itu. Iya. Ini, gitu loh. Iya. Jadi, wis nggak bisa kita ini model apa jenenge kayak biyen ngono. Iya. 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 Oke. Sebenarnya nggak sulit kok. Masyarakat sebenarnya juga nggak sulit kok dimintai bantuan itu. Oke. Selama kita itu jangan melanggar undang-undang hukum. Enak bulan ini guys, nggak apa-apa Pak. Bulan depan mungkin bisa. Kan Iya. itu nggak apa-apa. Kita ya. juga begitu. Kita lebih kok. enak seperti itu gitu loh. Kita nggak anu kok. Iya. Jadi Toh iya. ujung-ujungnya juga kalau memang itu bener kan hanya untuk sekolah, bukan untuk Ya memang iya. arahnya ke kan pengembangan gitu. sekolah, Pak. Jadi Makanya. bukan ke anu Gitu. nggih. Nggih. Harapannya kami seperti Iya. itu. Dan harapan kami tahun depan itu pemerintah mencukupi untuk biaya pendidikan, nggak memberatkan lagi Siap. masyarakat. Masyarakat sudah terbebani pajak mahal, sembarang mahal, tapi kemudian ya saya nggak setuju itu malah bantuan yang sifatnya tidak jelas, raskin, PKH dan sebagainya itu nggak adil Pak itu Pak. Kalau pemerintah mau maju, kami kritik presiden yang akan depan untuk subsidi ke masyarakat cukup biaya pendidikan dan kesehatan gratis semuanya. Itu kami akan menyuarakan itu terus yang kepada kedua, pemerintah. Pak, tolong disuarakan juga. Iya. Artinya kalau gratis itu ya di semua tingkatan. Iya. Kita ini diminta gratis mulai dari SD sampai SMA, tapi perguruan tinggi narik sama gede nih. Makanya Pak, saya minta seperti itu. Kasihan loh Pak, anak kita kalau nggak bisa kuliah zaman sekarang loh Pak. Ya gini kok. Ya, kita jenengan bisa merasakan, jenengan saya juga bisa merasakan. Apalagi kalau Ya. saya sudah menyatakan berbadan hukum, ya, Ya. itu malah Iya Pak, memang betul. itu kadang-kadang, nah itu yang kadang-kadang kita ini menjadi anu, ya masyarakat. Padahal amanat undang-undang kan jelas, semua warga negara punya hak sama untuk mendapat pendidikan yang sama. Kritisnya kau nonggone SD sampai SMA, aku ngono sing gone apa jenenge perguruan tinggi kok atau dikritisi ya ngono. Oh, akan kami kritik Pak nanti Pak. Ya, Kami terus terang untuk Projamin Pak sudah se-Indonesia setiap wilayah sudah ada ya. dan kami Ya terima kasih kepada iya. Projamin. Artinya Iya. begini, penjenengan semua sudah membuka wawasan kami. Ya, jadi ke depan mudah-mudahan apa namanya kami bisa berbenah diri. Ya. Ya, artinya ya memang ini ya tetap kita katakan sumbangan lah nanti. Ya. Tetap sumbangan, Pak. Jadi kita makanya tidak ada dalam kamus kami itu nanti anak itu diobrak-obrak kon bayar, tidak ada. Ya. Cuma ya kadang-kadang perlu mengingatkan saja. Bukan kok kita tidak anu kok. Yang dikhawatirkan itu gini kadang juga. Anak itu sudah dibeli orang tua. Nggak dibayar nih, gitu loh. Orang tua, nah itu karena itu kadang-kadang kita selit tuan wong tuamu, gitu kadang-kadang gitu. Gitu. Nah, nggak dibayar nih, nah itu yang anu. Tapi sekarang enak kok Pak, buat grup di WA saja kan bisa. Oh iya, ya, oke. Dan kalau bulan ini bisa nyumbang, tolong dikirimkan kan gitu. Nggak apa-apa Pak. Jadi, kita yang penting menghindari pada yang pertama aturan. itu memang itu, dan yang kedua bahasa. Iya. Bahasa itu perlu. Iya betul. Lah ngomong itu yes guru-guru teman Pak. Ku jek muni SPP. Jadi tolong anak-anak sumbangan yang ya bisanya bulan ini berapa segera dibayarkan ke sekolah. Ngono aja nih bahasanya tuh kudu ngomong. Terus satu lagi Pak. Satu lagi temuan kami di lapangan Pak ya. Ya bukan sekolahan sini terus dalam bukan sekolah. Masih ada ya apa sekolahan ya. SMA itu, nah ijazah itu nggak boleh, itu kan dokumen negara, tidak boleh itu, kan gitu, dokumen negara Pak, nggak boleh Pak itu, pidana Pak, benar-benar pidana kalau tinggal. Ya, tapi kalau memang ada, lebih baik dihubungi saja Pak, anak suruh ngambil. Yang ada. kedua, Alhamdulillah kalau nggak ada. Apa namanya, penjenengan jawab putrane alumni SMA pelaksanaan yang tahu sendiri. Jadi apa namanya tidak berlaku Pak. Dan saya dimanapun berada selalu bagikan saja. Gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Tapi biasanya nunggu sing anu sekolah luar negeri Pak.
Negeri Pak ini Pak. Negeri Pak. Negeri ya? Negeri. Bahkan sekarang masih banyak di situ. Cuma Jadi kadang-kadang tidak diambil anaknya. Kenapa tidak diambil? Yang pertama anak itu mungkin sudah menikah tak butuh ijazah. Itu biasanya. Gitu kan Pak kemarin ada yang mau nikah pas ngambil suruh bayar 3 juta kok. Makanya saya bisa bicara seperti ini kan ya. Tapi bukan sekolah sini Pak, bukan sekolah sini. Ya. Oh, ngoten ya. Iya ada. Makanya masih ada gitu loh. Negeri Pak. Negeri Pak, makanya negeri. Ya, mohon saya dibantu. Ya. Siap Pak. Selama untuk kebaikan masyarakat, untuk kemajuan sekolah, saya akan bantu Pak. Kami akan bantu. Oke pemirsa yang berbahagia, kami sudah wawancara dengan Bapak Nur Hidayat, Kepala Sekolah SMA Negeri Ploso Jombang, juga dengan Pak Wasek Pak ya. Bapak siapa Pak? Pak Akbar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan mudah-mudahan pertemuan kami ini juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya mutu pendidikan di Indonesia, terutama di Jombang juga semakin baik, tidak ada keluhan-keluhan lagi pada masyarakat, dan semoga pemerintah pusat juga memperhatikan apa menjadi keluhan masyarakat juga pihak sekolah terkait dengan biaya pendidikan, sehingga pendidikan di Indonesia bisa semakin maju. Gitu. Sudah zamannya Indonesia negara kaya sebenarnya. Kalau pemerintah dan kemudian benar-benar memperhatikan bantuan hanya untuk pendidikan dan kesehatan, insya Allah tidak 10 tahun lagi tidak ada orang yang bodoh tidak sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.